Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira As-Sahra dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi hakikat manusia. Adapun pokok pembahasan dalam materi ini yaitu 1. Dimensi keindividualan, 2. Dimensi kesosialan, 3. Dimensi kesusilaan, dan 4. Dimensi keberagaman. Pokok pembahasan pertama yaitu dimensi keindividualan. Listen mengartikan individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individu. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai jiwa dan raga yang dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua unsur itu merupakan monodualis yang selalu berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. Dalam memberikan pendidikan kepada individu, hendaklah para pendidik memperhatikan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Seorang pakar pendidikan tersohor di tanah Belanda, M.J. Langeveld, bahwa setiap orang memiliki individualitas. Pada abad ke-18 dan 19, aliran rasionalisme masuk ke sekolah. Aliran ini berpendapat bahwa hendaklah para peserta didik disuruh menghafal sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, pengetahuan memberikan kepuasan dan kebahagiaan hidup, dengan semboyan knowledge is power. Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik hendaklah seimbang antara aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Pokok pembahasan kedua yaitu dimensi kesosialan. Menurut M.J. Langeveld 1955, sifat hakikat manusia adalah makhluk sosial, individualitas, dan moralitas. Sifat sosialitas menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan manusia yang sewajarnya atau menjadi dasar dan tujuan setiap anak dan kelompoknya. Setiap anak pasti terlibat dalam kehidupan sosial dan setiap waktu. Yang dimaksud interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia di mana tingkah laku individu yang satu mempengaruhi, merubah, dan memperbaiki tingkah laku yang lain. Sebagai makhluk sosial, mereka saling membutuhkan, saling membantu, dan saling melengkapi. Manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk mencapai tujuan hidupnya, dan interaksi tersebut merupakan wadah untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Pokok pembahasan ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Manusia adalah makhluk susila. Dritarkara mengatakan manusia susila yaitu manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati, dan mewujudkan dalam perbuatan. Kandungan dimensi kesusilaan adalah nilai dan moral. Dalam dimensi ini digarisbawahi kemampuan dasar setiap individu untuk memberi penghargaan terhadap sesuatu dalam rentang penilaian tertentu. Sesuatu dapat dinilai sangat tinggi, sedang, ataupun rendah. Pengertian susila dapat diartikan sebagai kepantasan yang lebih tinggi dalam masyarakat yang menyangkut kemasyarakatan, yang menyangkut kesusilaan terkait dengan etika dan etiket. Jika etika dilanggar, ada orang lain yang dirugikan, sedangkan etiket bila dilanggar hanya akan menimbulkan orang lain tidak senang. Masalah kesusilaan maka akan terus berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan nilai-nilai susila dan melaksanakannya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan manusia bila memiliki nilai-nilai akan menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dan yang terakhir, pokok pembahasan keempat yaitu dimensi keberagaman. Manusia adalah makhluk religius. Sejak zaman dahulu, nenek moyang manusia meyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Untuk mendekatkan diri dan berkomunikasi dengan kekuatan tersebut ditempuh dengan ritual agama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah memerlukan tempat bertopang demi keselamatan hidupnya.
Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Pandangan Martin Buber bahwa manusia adalah makhluk Tuhan dan sekaligus mengandung kemungkinan baik dan jahat adalah sesuai dengan pandangan manusia sebagai makhluk Tuhan. Menurut agama Islam, pendidikanlah yang menentukan seseorang akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam agama Islam dikemukakan tiap anak dilahirkan bersih, suci, orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kandungan dimensi keberagaman adalah iman dan takwa. Dalam dimensi ini terkandung pemahaman bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mempercayai adanya Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa serta mematuhi segenap aturan dan perintahnya. Sekian pembahasan dari materi dimensi hakikat manusia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.